Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Part 2, bagian kedua. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, beri dia hikmat dan kuasa, sehingga firman yang diberitakan dengan bahasa yang paling sederhana, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, sehingga kami menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, kami rindu hidup kami selalu dipulihkan oleh Tuhan. Iman kami diteguhkan oleh firman, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, iman kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bagian kedua. Minggu lalu temanya sama, bagian pertama. Oke jemaat sekalian, bagian pertama part 1 minggu lalu itu kita berbicara mengenai kasihilah sesamamu manusia, koma sampai di situ. Dan di bagian kedua hari ini, kasihilah sesama manusia, udah koma, part 2-nya adalah sama seperti dirimu sendiri. Jadi saudara sekalian, dua khotbah ini kalau digabungkan menjadi satu, tema utamanya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik jemaat sekalian, step by step, perlu konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, saudara perlu memperhatikan, di resume part 1 minggu lalu, saya bertanya, mana lebih sulit? Mengasihi diri sendiri atau mengasihi orang lain? Mana lebih sulit jemaat? Ternyata lebih mudah ya, mengasihi diri sendiri daripada mengasihi orang lain ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah saudara, sekarang kita berpikir,
Di seri kedua ini, saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai bagaimana mengasihi manusia lain. Seperti apa mengasihi manusia lain? Tuntutannya seperti apa? Tuhan mengatakan, seperti dirimu sendiri. Ini tema yang berat, jemaat sekalian. Tema yang menuntut tuntutan maksimal buat kita. Maka perlu perhatikan dengan teliti. Saudara-saudara sekalian, di part 2 ini kita bahas 2 poin. Poin pertama yang kita bahas adalah orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Itu poin pertama. Orang kalau tidak bisa mengasihi diri sendiri, nggak mungkin dia menjadi pelaku firman. Karena Tuhan memberi standarnya, kasih orang lain seperti diri kita sendiri. Ternyata diri kita sendiri pun tidak kita kasihi, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Jadi poin pertama itu, orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, sudah tidak mungkin dia bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kalau demikian Pak Pendeta, orang-orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, bisa nggak mereka berubah untuk mengasihi orang lain? Bisa, tapi lewat perubahan yang sangat drastis. Pertama, mereka harus lebih mengenal Tuhan lebih baik. Kedua, lebih mengenal diri sendiri. Baru ketiga, mengenal orang lain. Perlu anugerah jauh lebih besar untuk terjadi perubahan yang signifikan supaya orang itu bisa menjadi pelaku firman yang baik. Oke, jemaat sekalian, kita tinggalin poin pertama itu. Sekarang kita masuk poin kedua yang lebih fokus, lebih konsentrasi. Poin kedua, saudaraku, adalah orang yang mengasihi diri sendiri, orang yang mengasihi diri sendiri. Itu poin kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang mengasihi diri sendiri itu muncul 2 kota, saudara sekalian. Muncul 2 kota. Orang yang sudah mempunyai syarat VIP, yaitu mengasihi diri sendiri. Muncul 2 kota. Kota pertama, orang yang sudah punya syarat, punya modal, bisa mengasihi diri sendiri. Di kota pertama adalah orang yang belum tentu bisa mengasihi orang lain. Ada orang seperti itu, jemaat sekalian. Perlu menyimak dengan baik. Syarat mengasihi diri sendiri sudah ada. Tapi belum tentu bisa mengasihi orang lain. Halangannya apa? Kenapa seperti itu? Berapa halangan yang besar dalam kehidupan orang seperti itu? Yang pertama, memang orangnya pelit, jemaat sekalian. Pertama adalah orangnya pelit. Pasti dia tidak bisa mengasihi orang lain. Yang kedua, dia berpikir, orang seperti itu selalu berpikir, hidup saya masih kurang. Bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain? Jemaat perlu menyimak. Sampai kapanpun manusia itu akan tetap merasa hidup ini kurang. Jadi kalau tetap merasa hidup ini kurang, kita pasti tidak pernah membantu orang lain. Poin ketiga, orang seperti itu juga berpikir, nantilah kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah kaya, saya baru membantu orang yang susah. Itu pun tidak mungkin, jemaat sekalian. Karena waktu kita membantu orang susah, mengasihi orang lain, tidak harus kita kaya dulu, tidak harus kita sukses dulu. Kalau tunggu kita kaya, tunggu kita sukses, banyak orang tidak keburu ditolong, jemaat sekalian. Kalau tunggu kaya dulu, tunggu sukses dulu, berarti menolong orang susah itu hanya menjadi hak daripada orang kaya dan orang sukses. Ternyata tidak loh, jemaat sekalian. Orang miskin juga boleh membantu orang miskin loh. Orang yang hidupnya pas-pasan juga berhak untuk membantu orang yang susah loh, saudaraku. Jadi ketika orang berpikir, tunggulah nanti kalau saya sudah kaya, tunggu saya sukses, baru saya membantu orang lain, itu hanya hiasan kata-kata. Oke, lanjut. Kenapa orang yang bisa mengasihi diri sendiri belum tentu bisa mengasihi orang lain? Poin berikutnya adalah orang itu berpikir, sudah banyak orang-orang besar, orang-orang kaya menolong orang susah, ya. Saya mah tidak punya apa-apa. Saudara sekalian, tanggung jawab itu selalu disodorkan, diberikan kepada tanggung jawab kepada orang lain. Padahal orang lain membantu orang susah, orang miskin, itu adalah kewajiban mereka. Hak kita, kewajiban kita juga harus ikut. Jangan menolakkan kepada pribadi orang lain. Nah, inilah reason orang-orang yang
memang mengasihi diri sendiri, tapi tidak mau mengasihi orang lain. Alasan berikutnya, jemaat sekalian, orang yang mengasihi diri sendiri dan tidak bisa mengasihi orang lain, dia berpikir, kalau saya tolong orang lain pun, hasilnya tidak ada apa-apanya. Nah, kalau waktu saya susah, siapa yang tolong? Selalu memunculkan kalimat-kalimat yang memberikan suatu reason untuk membuat dia tidak membantu orang lain. Orang-orang seperti itu ada, jemaat sekalian. Jadi ingat ya, ada orang bisa mengasihi diri sendiri, tapi belum bisa mengasihi orang lain. Alasannya saya sudah jabarkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jemaat, pelan sebentar. Kitakah orangnya itu? Sorry, khotbah sampai poin ini jadi keras, jemaat sekalian. Kitakah orangnya itu? Mungkin di antara kita ada orang seperti itu, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, perlu menyimak dengan baik. Orang-orang seperti itu, jemaat sekalian, mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Jadi self-love-nya itu tinggi sekali. Hidup hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang lain dia EGP. Emang gua pikirin ada orang seperti itu. Saya sangat berharap lewat khotbah ini, saudara sekalian, kita orang-orang Kristen bukanlah orang seperti itu. Sekarang poin kedua. Tadi poin pertama adalah kotak pertama adalah orang-orang yang mengasihi diri sendiri tetapi tidak bisa mengasihi orang lain. Sekarang kotak yang kedua, orang-orang yang bisa mengasihi diri sendiri dan juga bisa mengasihi orang lain. Stop dulu. Jemaat mungkin berpikir, Pak Pendeta, kotak pertama bisa mengasihi diri sendiri tapi tidak bisa mengasihi orang lain. Kotak kedua bisa mengasihi diri sendiri dan bisa mengasihi orang lain. Itu termasuk siapa-siapa aja, Pak Pendeta. Saudara perlu garis bawahi. Dua kotak ini, siapa saja ada di dalamnya. Golongan manapun ada di dalamnya. Saudara jangan berpikir, rohaniawan pasti menolong orang lain. Belum tentu. Saudara jangan berpikir, businessman yang hidupnya penuh perhitungan gak mungkin menolong orang susah. Belum tentu. Saudara jangan berpikir seorang teolog, seorang ahli memikirkan tentang firman Tuhan, seorang dosen teologi pasti punya hati yang menolong orang lain. Belum tentu, jemaat sekalian. Bisa saja seorang businessman berhati pendeta. Bisa saja seorang pendeta berhati businessman, saudaraku. Hitung untung rugi. Hal ini harus kita jelaskan karena dua kotak ini mengasihi diri dan tidak bisa mengasihi orang lain. Mengasihi diri dan bisa mengasihi orang lain, semua golongan ada di situ. Semua golongan ada di situ. Siapakah mereka? Saya dan saudara yang akan menyimak masing-masing, meneliti diri sendiri. Oke? Kita lanjut, jemaat sekalian, di kotak kedua ini. Saudara-saudaraku, di kotak kedua ini, syarat VIP-nya sudah ada, yaitu bisa mengasihi diri sendiri. Dan dia bisa mengasihi orang lain. Itu syaratnya, saudaraku. Dan dalam kotak kedua ini, muncullah 3 tipe, saudaraku. Kotak kedua yang sudah bisa mengasihi diri orang lain, dan juga bisa mengasihi diri sendiri. Muncul 3 tipe. Tipe pertama adalah orang-orang yang in thinking, in statement, in action-nya sinkron. Jadi orang ini, jemaat sekalian, hidupnya, sebagian hidupnya membantu orang susah, saudaraku, itu sudah menjadi lifestyle-nya dia. Jadi dalam pikiran dia, melihat orang susah, dia kasihan dia. Dalam pikiran dia, dalam statement dia, keluar kalimat kasihan orang ini. In action-nya dia lakukan. Dan itu dilakukan konsisten. Itu adalah orang di kotak kedua, style yang pertama, saudaraku. Style jenis orang pertama. Jadi dia sudah konsisten, mungkin dalam keadaan susah, atau keadaan senang, atau situasi apapun, menolong orang susah menjadi suatu lifestyle dia. Menjadi gaya hidup dia. Ada orang seperti itu, banyak, saudaraku. Nah, di kotak kedua muncul orang tipe kedua. Orang tipe kedua, saudara sekalian, tetap sama. In thinking, in statement, in action-nya, menolong orang, sudah oke. Tapi tidak konsisten, musiman, jemaat sekalian. Kadang-kadang dia teringat, kadang-kadang tidak. Jadi
Orang jenis kedua ini, saudaraku, belum menjadi lifestyle bagi hidupnya, tetapi sudah oke. Jenis orang ketiga adalah in thinking sudah oke. Kasihan dia mikir orang susah itu. Kalimatnya keluar, kasihan, tapi in actionnya belum ada. Jadi orang ini, saudara sekalian, hanya mulut saja ngomong kasihan, pikirnya mikir orang ini kasihan, tapi tidak pernah ada actionnya. Orang ini satu langkah lagi, dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Satu langkah lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang sangat terhambat di situ, karena orang demikian masih selalu waktu action itu, dia hitung untung ruginya. Seperti itu. Hati-hati. Saudara ada di mana? Saudara ada di orang yang mengasihi diri sendiri, tidak bisa mengasihi orang lain, atau saudara di orang yang mengasihi diri sendiri dan bisa mengasihi orang lain, tetapi tipenya ada di mana? Saudara yang sudah konsisten, sudah menjadi way of life, sudah menjadi lifestyle, atau saudara yang musiman, atau saudara yang masih hitung untung rugi. Coba saudara menyimak pelan-pelan, saya berhenti pelan. Siapakah kita ini? Coba menyimak jemaat sekalian. Terkadang kita pikir, Pak Pendeta, saya hanya bisa membantu seberapa lah Pak dengan kemampuan saya. Saudara jangan salah loh. Yang kita persembahkan, yang kita bantu kepada orang yang membutuhkan itu, yang paling kecil dari persembahan kita itu sangat besar artinya bagi mereka yang sangat membutuhkan, jemaat sekalian. Garis bawahi kalimat saya. Persembahan kita, pemberian kita yang paling kecil nilainya, bagi orang yang sangat membutuhkan itu besar sekali, jemaat. Besar sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu kita taruh di hati kita hal demikian, supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman yang baik. Jemaat, pelan, oke, kita masuk lagi. Jemaat sekalian, setiap kita itu, kalau dengar khotbah ini, kita harus bisa melihat diri kita masing-masing. Diri kita ini, sang waktu yang berjalan itu akan secara perlahan tapi pasti mengajar kita itu siapa loh, saudaraku. Kita itu siapa? Jadi masalah memberi, masalah membantu orang susah, membantu orang fakir miskin, membantu orang sangat membutuhkan itu tidak bisa pura-pura. Itu tidak bisa show off, tidak bisa supaya pamer orang kelihatan saya hebat. Dengan seiring dengan jalannya waktu akan teruji konsistensinya, saudara sekalian. Maka perlu saya mengatakan, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur kita, saudara bisa menguji diri saudara masing-masing. Ada sebagian orang memberi karena supaya dilihat orang, supaya dia kelihatan dipuji orang, ada orang demikian. Tapi saudaraku, kita perlu menyimak diri kita masing-masing. Saudara sekalian, kalau masih ingat nggak, jemaat, almarhum Mother Teresa? Kalau saudara melihat fotonya, saudara melihat wajahnya, ada keharuan di situ ya. Cinta kasihnya kepada manusia, kepada sesama itu luar biasa. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Nah, itu adalah sesuatu sang waktu menceritakan siapa dirinya sesungguhnya. Saudara coba menyimak, lihat diri saudara masing-masing. Saudara punya hati seperti itu? Saya coba pelajari hidup saya, jemaat sekalian. Saya pelajari hidup saya. Memang sejak muda, sebelum menjadi orang Kristen, hati saya begitu, jemaat sekalian. Saya tidak bisa pungkiri, saya tidak bisa sok-sokan, saya tidak bisa sok rohani, enggak, jemaat sekalian. Sejak dari muda sebelum Kristen, kalau lihat orang susah, lihat orang miskin, lihat orang sangat menderita, hati saya tidak tahan, jemaat sekalian, tidak tahan. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi hati saya tidak tahan. Saya harus bagaimana menolong orang seperti itu. Sudah dari dulu pribadi saya seperti itu. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, pribadi itu bertumbuh, saudara sekalian. Bertumbuh makin lama makin kuat di dalamnya. Maka jadilah saya pendeta model seperti ini, jemaat sekalian. Saya menjadi pendeta model yang hatinya selalu, kalau melihat orang susah, saya nggak tahan, jemaat sekalian. Saya nggak tahan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara kenal Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional,
itu didirikan tahun 2003. Sekarang udah 2022, berarti sudah 19 tahun, saudara sekalian. Nah, lembaga Anthony Chang Ministry Internasional itu pada mulanya ACM, Anthony Chang Ministry. Lalu dilanjut dengan LACM, Lembaga Anthony Chang Ministry. Kemudian berkembang menjadi LACMI, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional sampai sekarang. Nah, jemaat sekalian, pada saat jemaat masuk ke YouTube channel saya, Ministry Profile saudaraku, saudara akan melihat ada logo salib dan Latsmi, kiri kanan itu ada dua foto saya. Foto satu sedang berkhotbah. Nah, itu adalah bagian Injil Matius pasal 28, pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pelayanan di atas mimbar. Sebelahnya lagi ada gambar saya yang begini, saudaraku. Itu artinya pelayanan di bawah mimbar. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional mempunyai dua gerakan. Satu adalah gerakan di atas mimbar, menjadi berkat, menjadi pengkhotbah, menjadi pemberita firman, meneguhkan iman orang percaya seperti yang saudara dengar sekarang. Satu sisinya lagi adalah menjadi people helper, menjadi penolong mereka yang sulit, menjadi pelaku firman, mengasihi manusia lain seperti diri sendiri. Itu yang ada di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional selama 19 tahun ini. Berdiri saudara sekalian, Tuhan tanamkan itu di hati saya. Tak tahan jemaat. Lihat orang susah tidak tahan. Lihat orang berdosa tidak tahan. Berkhotbah itu ingin berkobar-kobar. Melihat orang susah di bawah mimbar itu, hatinya tidak tahan. Ingin datang kepada mereka. Ikut menangis bersama dengan mereka. Ikut sepenangguhan dengan mereka. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Maka lahirlah Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke jemaat, pelan menyimak. Saudara-saudara sekalian, tuntutan Tuhan itu untuk mengasihi seperti apa Pak Pendeta? Seperti apa? Mengasihi seperti apa? Ayat yang kita baca itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah tuntutan yang maksimal dari Tuhan. Artinya, seperti dirimu sendiri, artinya kasih orang lain seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, saudara sekalian, poin ini, tuntutan maksimal ini, belum tentu kita mampu lakukan. Saya kasih contoh-contoh praktis. Ini mau Natal. Saudara mau berikan baju batik kepada anak-anak panti asuhan. Saudara sendiri pakai batik dari Sutra, harganya 1 juta. Apakah saudara memberi batik 1 juta harganya untuk setiap anak-anak panti asuhan? Enggak kan? Saudara beli batik yang murah kan? Itu sudah tidak menjadi pelaku firman loh. Itu sudah kasihi seperti diri sendiri, enggak. Kita malah lebih kan gitu saudaraku. Itu tuntutan maksimal. Contoh berikutnya. Suka sekali kita orang Kristen ini kalau bantu orang susah itu kasih pakaian bekas, saudaraku. Orang susah tetap pakai pakaian yang tidak bersih. Berilah pakaian yang bersih untuk mereka. Contoh berikutnya. Ini banyak anak-anak gadis panti asuhan. Ibu-ibu mau kasih mereka lipstik supaya mereka kelihatan lebih cantik. Lipstik yang ibu punya itu satu set 25 juta. Mereknya lengkap. Apakah ibu-ibu beli harga yang 25 juta itu untuk anak-anak gadis panti asuhan? Saya pikir tidak. Ibu pergi ke Tanah Abang, beli yang sekilo, lipstiknya itu 25.000. Sekilo. Yang penting merah bibir mereka, Pak. Pakai anak-anak panti asuhan itu taruh bibirnya merah. 2 jam merahnya turun ke gigi. Gigi ikut merah. 2 hari kemudian iritasi bibirnya. Apakah kita menjadi pelaku firman? Kalau kita mau jujur, tuntutan Tuhan ini maksimal sekali loh. Tapi saudara sekalian, kalau kita bisa melakukan tuntutan Tuhan itu 80% saja, itu sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali. Saudara-saudaraku, Latsmi ini sudah 19 tahun berdiri, saudara sekalian. Apa yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, Tuhan tahu.
Saya membangun 7 rumah bedah untuk orang-orang miskin. Menolong sangat banyak orang-orang susah. Saya membangun 2 gereja. Saudara sekalian, sampai hari ini, dulunya Latsmi itu berkembang seperti itu, kemudian belakangan saya keluarkan program Setulus Hati, supaya kelihatan pemisahannya. Program Setulus Hati adalah terusan daripada selama ini membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Setiap bulan, kita terus memberikan persembahan, bahan-bahan pokok sembako itu untuk orang-orang yang kami layani, saudaraku. Setiap tahunnya, nah ini sebentar bulan Desember, kita akan selalu memberikan parsel Natal untuk mereka. Untuk mereka yang sudah terdata, baik mereka yang kita layani, dan mereka-mereka yang di panti asuhan, mereka yang di panti jompo. Setiap tahun, setiap bulan kita membagikan sembako, setiap tahun mereka mendapat parsel Natal, jemaat sekalian. Seperti itu yang lembaga Anthony Chang Ministry International lakukan. Jemaat sekalian, untuk lebih mengenal apa yang saya lakukan bersama tim saya, mari jemaat sekalian sekilas untuk melihat pelayanan lembaga Anthony Chang Ministry International lewat program Setulus Hati. Silakan menyaksikan. Saya tanya itu anak perempuan, bahwa HP saya hilang dan saya temukan lewat satelit HP-nya ada di rumah ini. Jadi saya emosi. Saya itu tidak mengambil handphonenya, dan kalau misalnya nggak percaya, saya menantang untuk lapor polisi. Saat kabar itu terdengar, bahkan suatu saat Tuhan akan memberkati kehidupan kami ini. Tersentak rasa takut selimut. Kami tidak menyangka, cuma gara-gara handphone kami akan mendapat tempat tidur, selimut, bantal, sama sembako yang bermacam-macam. Kekuatannya semua berjuang. Tadinya rumah Ibu Bernika nih gubuk, nggak layak. Hujan sedikit banjir. Terus tadi saya datang ke sini, kaget saya. Ini jadi sejarah di RT kita nih, RT 5. RW 22. Saya ini yang paling susah, yang paling miskin. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kabar itu terdengar, seketika dunia tersentak. Nggak dibilang rumah ini kan. Tapi karena kita nggak mampu, karena kemampuan kita kayak gini, apa boleh buat kan, ya kita terima dengan apa adanya. Ya semua udah saya kerjain. Saking capeknya, saking sakitnya, aduh, ini Pak, kemana lagi saya melangkah kan? Mesti apa Tuhan yang saya lakukan. Ibu Bernika, rumahmu ini mau dibedah katanya. Ya ampun Tuhanku, tolong Tuhan. Bedah rumah Ibu Bernika akan dimulai hari ini. Tukang-tukang kita sudah datang. Rumah yang lama ini akan kita rubuhkan. 3 minggu itu kita akan bekerja lembur sehingga semuanya bisa selesai. Karena kami ingin pada saat Natal Ibu Bernika dan keluarganya sudah bisa merayakan Natal itu di rumah sendiri. Hari ini tidak sama seperti hari biasanya. Sebuah kejutan besar segera menanti. Rumah yang dulu kumuh, penuh debu, beratap bocor, berlantai tanah, sering kemasukan air banjir, dengan perabotan yang seadanya, kasur yang sangat menyedihkan, bahkan tidak layak untuk kesehatan, akan segera berlalu dan diganti dengan yang baru. Setelah melewati proses 2 minggu, pembedahan rumah Ibu Bernika sudah selesai. Dulunya sebelum kita bangun bedah rumah ini, Ibu Bernika rumahnya yang lama tidak punya ruangan tamu, saudara sekalian. Jadi rumah yang baru ini kita sudah siapin ruangan tamu dengan sofanya, saudara sekalian. Juga kita siapin kipas angin supaya mereka tidak panas. Dulu waktu rumah Ibu Bernika sebelum dibedah, mereka tinggal tidur di satu ranjang bertiga. Saya khusus buatkan tempat tidur untuk anaknya laki-laki Michael, supaya dia bisa tidur sendirian. Dulunya rumah lamanya Ibu Bernika, mereka punya toilet, saudaraku, ada di dalam ruangan rumah. Jadi itu bau dan tidak sehat.
Kami sudah pindahkan toiletnya ke belakang, kami buat yang bersih, yang bagus untuk bisa mereka pakai. Kemudian dulunya rumah Ibu Bernika itu tidak ada dapur, saudara sekalian. Dan kita sekarang sudah buatin dapur, kita siapin kompor gas, LPG, tempat yang bersih supaya mereka bisa masak di sini. Mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang Tuhan. Kau di atas segalanya. Ini rumah sudah disediakan untuk ditinggalin, ruangan tamu, ada tempat tidurnya Michael. Michael sudah besar, tidak boleh tidur sama kakak kandung bertiga. Di belakang itu Selin sama mamanya boleh tidur, ya. Jadi mereka tidur terpisah. Dan juga ada lemari pakaian yang bisa dipakai untuk keluarga 3 orang. Kemudian juga ada lemari makanan, bisa titip makanan kita supaya tidak ada binatang. Ada dapur belakang, kamar mandi udah saya pindahin. Dulu kan di dalam bau sekali, udah di belakang, kamar mandinya bagus. Dan dapur segala udah ada kompor gas, ya kita udah siapin semua. Ibu Lukas sudah datang, tinggal pasang meteran listrik sehingga ibu boleh mempunyai listrik sendiri. Tuhan sudah menjawab doa Ibu Bernika. Ini waktunya mata melihat, biarlah. Saya ini yang paling susah, yang paling miskin. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tim Setulus Hati akan berkunjung kepada setiap orang yang sudah kita besuk, sudah kita layani. Jadi mereka kita berikan parsel Natal. Diberikan parsel Natal supaya mereka boleh merasakan di Natal ini Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Setulus Hati berkunjung ke yang pertama Pak Thomas. Setulus Hati juga membantu Pak Thomas yang juga sebatang kara tinggal di kosan petak. Kami menggantikan kasurnya dan membantunya untuk bertahan hidup dan memberikan kebutuhannya. Bapak, silakan diambil. Ada satu Alkitab buat Bapak, Alkitab yang baru supaya bisa dibaca setiap hari, baca firman Tuhan. Jadi Tuhan berkati bawa parsel Natal ini dan juga pakaian baru yang kami sudah sediakan buat Bapak supaya Bapak bisa pada tahun baru ini bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan Pak Thomas. Oma Marni, nenek tua yang tinggal bersama anaknya yang kurang waras. Tim Setulus Hati juga membantu mereka dengan kasih dari Tuhan. Setelah memberikan bantuan kepada Oma Marni, saya juga kembali mengunjunginya dan memberikan parsel Natal. Oma Marni pakai Natal, sama ini Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak yang memberikan berkat kartu Natal. Jadi hatiku senang. Oma Ente, yang dimana anaknya terbaring di rumah sakit dengan rasa takut akan kehilangan, kami tim Setulus Hati juga mendoakan dan memberi bantuan kepada mereka. Di momen Natal ini, saya juga bersama tim Setulus Hati mengunjungi Oma Ente. Ini ada paket Natal. Oh iya. Paket Natal untuk Oma Ente, oh, iya. Untuk keluarga, ya. Ada Alkitab untuk Oma Ente baca-baca ya. Iya. Tuhan berkati Oma Ente dan anaknya Gary. Kami berdoa supaya Gary boleh sembuh total. Untuk tim Setulus Hati, saya berterima kasih. Dari beberapa bulan yang lalu saya juga dapat bantuan sampai sekarang ini. Tim Setulus Hati juga membantu Opa Sudirja yang pekerjaannya sebagai servis keliling. Tim Setulus Hati membantu turut meringankan beban hidup Opa Sudirja. Ketika saya melihat Opa Sudirja sedang servis keliling, lalu saya memintanya untuk mengambil hadiah Natal. Pak Sudirja, ini kado Natal diambil ya. Iya, sama Alkitab ya. Iya. Saya doain Pak Sudirja lah ya. Oke. Tim Setulus Hati saya terima kasih sudah susah payahnya membantu saya. Ada pula Ibu Elin yang hidup kekurangan dan bekerja sebagai pemulung kardus. Tim Setulus Hati juga mengunjungi tempatnya dan memberikannya sedikit bantuan meringankan bebannya. Saya kembali mengunjungi Ibu Elin dan di momen Natal saya membawa parsel Natal buat Ibu Elin.
Ya, ini perkenalan parsel Natal untuk Ibu. Nah, saya kasih satu Alkitab untuk Ibu, ya kan? Alkitab untuk bisa dipakai. Oke, saya doain Ibu ya. Buat tim Setulus Hati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tim Setulus Hati juga mengunjungi Oma Ingrid yang terkena penyakit Parkinson dan tak lagi mampu bekerja. Saya memberanikan diri untuk kembali mengantar parsel Natal buat Ibu Ingrid yang mengalami sakit Parkinson. Sekaligus kasih Alkitab satu untuk Ibu Ingrid, ya. Jangan terlalu senang, hati-hati, nanti kontak-kontak. Yang penting saya sehat ya. Oke, istirahat lagi ya. Oke, Tuhan berkati, selamat Natal ya Bu. Yuk, baik, mari. Yuk. Ada pula yang frustrasi karena corona, hampir tak mampu bertahan hidup seperti Oma Ruth yang harus berjuang untuk menghidupi 2 cucunya. Tim Setulus Hati pun datang memberikan bantuan agar mereka bisa bertahan hidup. Jadi selamat Natal Ibu Ruth sama cucu ya. Saya doain ya, Tuhan berkati Ibu Ruth. Tanpa kita sadari, kita akan sudah melewati tahun 2021 ini. Nah, saudara-saudaraku, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, dalam hal ini program Setulus Hati, tahun lalu kita membagi parsel Natal kepada orang-orang setulus hati yang kita layani, saudaraku. Nah, tahun ini juga kita akan melakukan hal yang sama. Kita membagi parsel Natal sama satu Alkitab, saudaraku. Shalom Ibu Berlika, apa kabar? Halo, shalom Ibu Elin. Shalom Pak. Iya, saya Pendeta Antoni Chang. Masih ingat? Masih. Halo, shalom Pak Sudhya, apa kabar? Baik. Bapak sehat-sehat. Shalom Pak Thomas, selamat sore. Apa kabar Pak Thomas? Sehat-sehat ya. Wah, saya dapat dari Pak Thomas, puji Tuhan banget loh. Dari buat suster, sama karyawan di sini, dari Lembaga Setulus Hati, Laksmi, buat semua Bapak juga di sini. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Tuhan berkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, terima kasih Pak Tone. Ya, bingkisannya saya udah terima. Yang ini buat karyawan Pak. Ini waktunya mata melihat, biarlah dunia terbuka dan tercengang. Tuhan, Kau di atas segalanya. Saudara-saudara sekalian, sudah melihat cuplikan sekilas pelayanan Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saya berharap pelayanan ini bisa menggugah hati saudara, membawa saudara ikut merasa terbeban, menjadi saluran berkat bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pemberian kita yang paling kecil itu sangat menolong mereka. Air mata mereka bisa terhapuskan. Walaupun kita tidak mampu menolong mereka sampai seperti apa, paling tidak pada saat Natal kita memberikan sesuatu kepada mereka itu, jadi ada rasa mereka merasakan Tuhan itu hadir di situ. Mereka merasakan Tuhan itu memperhatikan keadaan mereka. Paling tidak mereka merasakan ada baju baru, ada sesuatu yang baru di Natal yang akan mereka rayakan bersama-sama kita orang percaya. Saudara-saudara sekalian, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional akan terus melakukan pelayanan di atas mimbar dan pelayanan di bawah mimbar sampai Tuhan datang, dan selalu konsisten sudah menjadi way of life untuk menjadi bagian hidup ini, menjadi bagian daripada menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara-saudaraku, kalau engkau terbeban ingin menjadi saluran berkat lewat Laksmi ini, saudara sekalian, setelah selesai khotbah ini ada informasi bagaimana cara ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan. Tulis berita persembahan itu untuk parsel Natal, sehingga kami tahu bagaimana kami menyalurkannya. Jemaat sekalian, hati, pikiran,
perasaan seperti Tuhan, punya mata seperti mata Tuhan, punya hati seperti hati Tuhan, punya kaki seperti kaki Tuhan, punya tangan seperti tangan Tuhan. Setiap kali Tuhan melihat orang susah, selalu Alkitab mengatakan tergeraklah oleh belas kasihan-Nya. Mari kita belajar seperti ini. Baik kita yang miskin, kita yang medium, kita yang kaya raya, kita yang sulit hidup, tangan kita ini tetap bisa menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Persembahan kita yang paling kecil akan menjadi berkat bagi mereka yang sangat membutuhkan. Semoga khotbah hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa kami. Dan ajar kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami tahu Tuhan, tuntutan hukumnya sangat tinggi. Oleh sebab Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman yang baik. Ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan kasih-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam self-love kami yang tinggi, hanya hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Ajar kami hidup ini berbagi dengan orang susah. Ajar kami Tuhan untuk hidup berbagi dengan orang yang tidak punya. Ajar kami Tuhan untuk berbagi untuk mereka-mereka yang sangat minim hidupnya. Ajar kami Tuhan ikut turut merasakan apa yang mereka rasa. Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadikan kami menjadi pelayan di atas mimbar. Jadikan kami menjadi pelayan di bawah mimbar untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman, mereka yang dari berbagai kalangan, berbagai profesi, dari mereka yang masih muda, mereka yang sebaya, dan mereka sudah tua. Beri mereka hati Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman yang baik. Sebentar Natal akan tiba Tuhan. Minggu depan sudah Desember Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Teguhkan firman hari ini, ya Tuhan Yesus, dan berkati setiap kami, baik jemaat yang ada di Indonesia maupun di kota-kota yang lain. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, penolong yang setia, dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai setiap kami, meneguhkan iman, memimpin kami kepada kebenaran untuk hidup seturut dengan firman Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.